Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Acika Putri Yunianda, dan rekan saya, Aldona Tribuana, akan mempresentasikan materi struktur dan komposisi bumi, di mana pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, data seismik dalam bumi, kepadatan dalam bumi, suhu di dalam bumi, struktur internal bumi, komposisi kerak, komposisi bumi secara keseluruhan, perbedaan utama elemen, klasifikasi geokimia dari elemen, dan sejarah geologi bumi. Bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pengetahuan tentang komposisi dan keadaan internal bumi merupakan prasyarat untuk memahami geokimia. Nah, masalah ini tidak dapat dijelaskan atau tidak dapat diselesaikan dengan pengamatan langsung. Nah, oleh sebab itu, untuk memahami tentang struktur internal bumi tadi, kita harus menggunakan pendekatan tidak langsung dengan beralih ke geofisika, penerapan sifat-sifat bumi, dan beberapa bagian hukum fisika yang berhubungan dengan gravitasi, transmisi gelombang, konduksi panas, dan fenomena lainnya. Nah, sumber informasi utama itu yang pertama ada percepatan gravitasi di permukaan bumi dan konstanta gravitasi, dari mana kerapatan rata-rata bumi dapat ditentukan. Lalu yang kedua ada konstanta presensi equinox, dari mana bumi saat ini inersia dapat dihitung. Dengan demikian, memungkinkan kesimpulan penting yang dapat ditarik mengenai distribusi kepadatan di dalam bumi. Lalu yang ketiga ada data seismologis. Data seismologis menunjukkan adanya diskontinuitas di dalam bumi dan dari mana informasi dapat diperoleh pada konstanta elastis bahan di interior. Lalu yang keempat ada data aliran panas yang mencerminkan kelimpahan dan distribusi elemen radioaktif dalam kerak dan mantel. Bahasan yang kedua yaitu data seismik di bagian dalam bumi. Metode seismik adalah salah satu metode dalam ilmu geofisika yang mengukur sifat rambat gelombang seismik yang menjalar di dalam bumi. Pada dasarnya, gelombang seismik ini dapat diurai menjadi gelombang primer atau P dan gelombang longitudinal dan gelombang sekunder atau S atau gelombang transversal. Pada gambar 3.1 menunjukkan bahwa bagian dalam bumi jelas heterogen, dalam arti bahwa pada keadaan yang berbeda, bahan tersebut memiliki sifat yang elastis yang berbeda heterogenitas. Berbeda heterogenitas ini tidak acak tetapi hadir dalam zona yang dipisahkan satu sama lain oleh diskontinuitas ketajaman yang lebih besar atau yang lebih kecil. Lalu bahasan yang ketiga yaitu ada kepadatan di dalam bumi. Kepadatan tinggi dapat dijelaskan dengan dua cara. Yang pertama ada perubahan kondisi fisik dan yang kedua ada perubahan komposisi kimia. Untuk perubahan fisik, peningkatan kepadatan disebabkan oleh kontraksi material kerak menjadi volume yang lebih kecil di bawah tekanan besar. Lalu yang kedua tadi yaitu perubahan komposisi kimia. Peningkatan densitas kemudian disebabkan oleh adanya beberapa substansi yang secara intrinsik lebih berat seperti logam berat. Langkah selanjutnya adalah penentuan distribusi kepadatan di dalam bumi. Disebutkan dalam bagian sebelumnya bahwa kecepatan gelombang P dan S bervariasi dengan kepadatan dan konstanta elastis dari bahan yang dilaluinya. Persamaan yang relevan adalah VP kuadrat sama dengan 1 per P dikali K plus 4 mu per 3. VP kuadrat sama dengan mu per P, di mana V sama dengan VP dan VS, yaitu kecepatan gelombang P dan S. Lalu ada Rho sama dengan ketangkasan material, dan K modulus curah serta mu kekakuan. Selanjutnya ada suhu di dalam bumi. Pengamatan langsung di tambang dan di lubang bor menunjukkan bahwa suhu meningkat dengan kedalaman. Meskipun tingkat kenaikannya sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, variasi ini merupakan karakteristik lapisan kerak dan pada kedalaman yang cukup moderat.
gradien suhu mungkin menjadi seragam. Terlihat pada tabel 3.1 menunjukkan nilai aliran panas untuk fisiologis utama, serta pada tabel 3.2 produksi panas oleh batuan beku. Nah, nilai-nilainya itu tercantum pada tabel 3.1 dan tabel 3.2. Selanjutnya ada pada gambar 3.5 memiliki kelengkungan yang jelas kemiringannya menurun secara nyata dengan meningkatnya tekanan, sehingga titik leleh pada kedalaman yang sangat dalam akan jauh lebih rendah daripada yang diberikan oleh ekstrapolasi sebelumnya. Nah, titik leleh material di dasar tadi diperkirakan mantel telah lebih dari sekitar 4000. Hal ini konsisten dengan inti besi cair karena sifat leleh besi pada tekanan batas inti mantel diyakini sebagai batasnya. Lalu pada gambar 3.6 mengilustrasikan perkiraan geoterm atau gradien termal dalam bumi dan berhubungan leleh mantel dan material inti. Nah, perhatikan pendekatan geoterm yang mendekati kurva titik leleh silikat di mantel atas tempat magma basalt dihasilkan dan di inti luar yang tampak seperti besi nikel cair. Kurva semacam itu agak spekulatif tetapi mungkin mewakili kondisi termal pada bumi pada perkiraan pertama. Selanjutnya ada struktur internal bumi. Interpretasi data seismik memberikan pembagian tiga bagian utama bumi yang menjadi kerak, mantel, dan inti. Seperti pada gambar 3.7 yang dimana di sini tuh mantel atas, zona transisi, dan mantel bawah. Bersama dengan bukti geofisika lainnya, data ini juga memberikan beberapa indikasi sifat fisik material yang membentuk tiga bagian. Kerak bumi secara langsung dapat diakses oleh pengamatan peneliti, setidaknya di bagian atas, dan ada perjanjian umum mengenai fitur-fitur utamanya atau bagian-bagian utamanya. Ini heterogen dan ketebalannya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Ada perbedaan mencolok, terutama antara benua dan cekungan laut dalam. Diskontinuitas Mohorovicic memisahkan kerak heterogen dari mantel yang lebih homogen dan ditandai dengan peningkatan kecepatan gelombang seismik secara tiba-tiba. Karena panas bumi di mantel atas sangat berbeda dari di bawah benua dan lautan, ada perbedaan regional dalam komposisi mineralogi pirolit. Nah, komposisi mantel atas yang disimpulkan di bawah daerah tameng Prekambrian, rata-rata wilayah benua dan wilayah lautan diilustrasikan dalam gambar 3.8. Di bawah perisai Precambrio, mantel terdiri sampai kedalaman yang cukup dari dunit atau peridotit dengan segregasi kecil dari eklogit. Lapisan ini tidak setebal di bawah rata-rata wilayah benua dan tipis atau diganti dengan ampolit di bawah wilayah lautan. Di bawah zona dunit peridotit akan menjadi zona pirolit dengan kecepatan lebih rendah. Bukti untuk wilayah seperti ini ditemukan di wilayah gelombang seismik kecepatan rendah yang diamati di wilayah 100 km. Keyakinan bahwa bumi memiliki inti besi mendahului bukti bahwa seismik untuk beradaannya. Ide itu tampaknya berasal dari Dobry pada tahun 1866 dan telah menjadi sangat mengakar dalam pemikiran geofisika dan geokimia. Meskipun telah disarankan bahwa inti terdiri dari bahan yang sama seperti mantel, tetapi dalam bentuk yang lebih padat. Akan tetapi, perbedaan kimia antara mantel dan inti telah dikonfirmasi. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak mungkin membuat inti logam ringan atau senyawa oksigen yang memuaskan. Nah, sifat fisik inti ini tadi membutuhkan unsur-unsur kelompok transisi dan hanya besi yang cukup berlimpah. Oke, selanjutnya struktur zona di dalam bumi.
Bumi dapat dianggap terdiri dari inti besi, mantel, silikat yang cukup homogen, dan kerak silikat heterogen. Gambaran struktur dan komposisi internal ini konsisten dengan massa, momen inersia, dan adanya diskontinuitas yang menunjukkan oleh gelombang seismik. Atmosfer adalah amplop gas yang mengelilingi bumi. Hidrosfer adalah cangkang air yang tidak terputus, segar dan asin, membentuk samudra, danau, dan sungai. Dan biosfer adalah totalitas bahan organik yang didistribusikan melalui hidrosfer, atmosfer, dan pada permukaan kerak bumi. Lalu terlihat pada tabel 3.3 menunjukkan bahwa data sifat kimia dan sifat fisika dari struktur bumi, serta pada tabel 3.4 menunjukkan data ketebalan, volume, kepadatan rata-rata, dan massa masing-masing kulit bumi, dan dapat dilihat dan dibaca dalam tabel tersebut. Selanjutnya adalah komposisi kerak. Kerak bumi dikatakan bahwa memiliki komposisi dari batuan beku. Mengapa demikian? Hal ini adalah karena jumlah total batuan sedimen dan metamorf tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah sebagian besar batuan beku. Hal ini menyebabkan komposisi rata-rata kerak dikatakan pada dasarnya adalah batuan beku. Clark and Washington 1924 memperkirakan bahwa 10 mil bagian atas kerak bumi terdiri dari 95% batuan beku dan metamorf, 4% serpih, 0,75% batu pasir, dan 0,25% batuan kapur. Selanjutnya adalah Ranov dan Yoresovsky membedakan 3 jenis kerak, yaitu kerak benua, kerak samudra, dan subbenua, atau dasar zona transisi landas kontingen lereng yang masing-masing terdiri dari cangkang batuan sedimen dan batuan beku. Rata-rata dari kerak benua dan kerak total dihitung berdasarkan jumlah CO2 dan H2O bebas dengan data dalam tabel berikut. Selanjutnya, kami menyajikan data tentang kelimpahan rata-rata unsur dalam kerak bumi dan kelimpahan dalam standar granit dan standar diabes. Dari data tabel 3.5 yang kami tampilkan tadi, dapat dicatat bahwa terdapat 8 elemen, yaitu O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, dan Mg memuat dari 99% dari total. Oksigen sangat mendominasi total tersebut. Seperti Goldschmidt pertama kali tunjukkan, dominasi ini bahkan lebih ditandai ketika angka hitung ulang menjadi persen atom dan persen volume. Dapat dilihat dari tabel 3.6 tentang the commonest chemical element in the Earth's crust, yaitu work pressure, atom pressure, radius, volume pressure. Dapat dilihat bahwa jumlah work pressure, atom pressure, radius, dan volume pressure dari oksigen itu lebih tinggi dibandingkan dengan Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, dan K. Selanjutnya adalah komposisi bumi secara keseluruhan. Komposisi bumi terbesar ditentukan oleh komposisi jumlah mantel dan jumlah inti. Mereka penyusun lebih dari 99% dari masanya. Komposisi rata-rata bumi secara keseluruhan dapat dihitung. Asumsi berikut tentang komposisi inti dan mantel, yaitu yang pertama, paduan besi inti memiliki komposisi rata-rata untuk besi nikel dalam kondrats, dan termasuk jumlah rata-rata 5,3% dari FeS dalam meteorit ini. Selanjutnya asumsi yang kedua yaitu komposisi mantel ditambah kerak bumi sama dengan bahan oksida atau silikat ditambah sejumlah sedikit fosfat dan oksida dari kondrit rata-rata. Selanjutnya kami tampilkan tabel 3.9 tentang perhitungan komposisi dari bumi. Yaitu dapat dikatakan bahwa massa inti sama dengan 32,4% massa bumi dan massa mantel ditambah dengan kerak yang menghasilkan yaitu 67,6% massa bumi. Inti diasumsikan terdiri dari besi dan nikel. Dari komposisi kondrat rata-rata ditambah 5,3% troilit
Mantel dan kerak diasumsikan memiliki komposisi bahan silikat dari kondrit rata-rata. Hasil perhitungan tersebut ditunjukkan dari tabel 3.9 yang telah kami tampilkan. Selanjutnya yaitu tabel 3.10 atau Relative Abundance Weight of the Elements. Kelimpahan relatif unsur dalam kerak bumi dimasukkan dalam tabel tersebut. Untuk perbandingan dengan komposisi sebagian besar bumi, perbedaan utama adalah kelimpahan besi dan magnesium yang lebih sedikit di kerak bumi. Nikel dan berang tidak terlihat atau tidak muncul dan peningkatan signifikan dari aluminium, kalium, dan natrium. Selanjutnya adalah perbedaan utama dari elemen. Bumi dibentuk oleh pertambahan atau secara bertahap dari planetesimal padat atau benda langit yang tidak biasa yang dapat diukur dalam beberapa meter atau beberapa kilometer. Meteorit kondritik mungkin merupakan bagian dari planetesimal yang tersisa dari tahap praplanet tata surya. Meteorit kondritik terdiri dari 3 fase, yaitu fase yang berbeda, fase nikel, fase besi sulfida, dan mineral silikat atau terutama olivin dan piroksen. Selanjutnya adalah klasifikasi geokimia dari elemen. Goudsmit adalah orang pertama yang menunjukkan pentingnya diferensiasi geokimia primer dari unsur-unsur tersebut. Dia menciptakan istilah siderofil, kalkofil, litofil, dan atmofil untuk menggambarkan unsur-unsur dengan afinitas besi, logam, untuk sulfida, untuk silikat, dan untuk atmosfer masing-masing. Sifat geokimia suatu unsur tertentu dapat ditentukan dengan mengukur distribusi antara 3 fase, yaitu logam, sulfit, dan silikat. Distribusi dari elemen sendiri, yaitu antara 3 fase tersebut akan tercapai ketika sistem berada dalam kondisi cair dan dapat ditentukan dengan memisahkan fase-fase ini secara mekanis dan menganalisisnya secara individual atau per fase logam, sulfit, dan silikat. Selanjutnya dari analisis tersebut, partisi elemen antara logam, silikat, dan sulfit dapat dengan mudah dihitung. Selanjutnya adalah klasifikasi dari geochemical dari elemen berdasarkan distribusi dalam meteorites. Kami tampilkan tabel tentang geochemical, yaitu siderprin FeCONi dengan kalkopil CuAg, litopil Li, NaK, RBCS, dan atmopil hidrogen dan oksigen. Seperti itu. Selanjutnya adalah tabel 3.12 klasifikasi geokimia berdasarkan tabel periodik. Dapat dilihat dari keterangan warna, yaitu untuk litopil yang berwarna orange yaitu ada Li, Be, Na, Mg, K, Ca, RbSr, CsBa, ScTi, V, Cr, YZr, NbLu, Hf, Ta, Bal, Si, POF, ClBr, Li, kemudian La, Ce, Th, Pr, Nd, U, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, dan untuk sideropil itu dengan warna pink atau merah muda Fanta. Kemudian untuk yang berwarna kuning adalah kalkopil, untuk berwarna biru muda adalah atmopil, dan untuk yang berwarna putih adalah sintetiknya. Selanjutnya adalah sejarah geologi dari bumi. Sejarah prageologi bumi terdiri dari urutan peristiwa yang dilalui sebelum kondisi fisik permukaan menjadi seperti sekarang ini. Permukaan sebagian dari batuan, sebagian dari air, dan suhu rata-rata pada dasarnya ditentukan oleh radiasi sinar matahari. Sejarah prageologi dimulai ketika bumi bermula sebagai tubuh individu di dalam alam semesta. Kita tidak mengetahui lamanya waktu yang dicakup oleh periode ini dengan tingkat ketepatan beberapa pun. Kerak bumi telah eksis selama lebih dari 3.700 tahun lalu dan bumi sebagai kesatuan planet dari 4.600 juta tahun. Selanjutnya adalah piringan planet dari komposisi surya. Yang pertama
bagian I adalah membentuk planet perkiraan komposisi atau logam dari logam dan silikat. Kemudian melalui fase akumulasi, kemudian segresi menjadi inti mantel kerak, atmosfer dan hidrosfer mungkin berskala dengan waktu yang lama. Selanjutnya adalah pembentukan dari berbutir halus menyerupai chondroids, kemudian akumulasi, kemudian pada fase autoreduksi, kemudian memasuki fase pemisahan inti dan pelepasan CO ke atmosfer. Selanjutnya yaitu kehilangan atmosfer primitif dan pembentukan kerak atmosfer dan hidrosfer secara dari residu. Selanjutnya adalah untuk proses kerak dan mantel membentuk konfigurasi saat ini, yaitu dengan langkah pertama pembuatan senyawa volatil meningkatkan dengan penurunan suhu, kemudian masuk ke fase akumulasi pada skala waktu yang cepat dan fraksi suhu tinggi, terutama besi dan silikat. Selanjutnya adalah pemisahan menjadi inti dan mantel, kemudian masuk ke dalam fase planet Sigrifier dengan kondensasi suhu rendah, termasuk air terhidrat sebagai silikat. Selanjutnya memasuki proses kerak dan mantel membentuk konfigurasi saat ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.